Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijinari Jakia dari kelas B2 Prodi PGSD angkatan 2021 dengan NIM 210600348. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan secara tingkat mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia dari mulai masuknya negara Eropa ke Indonesia hingga era kemerdekaan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kolonialisasi negara Spanyol dan negara Portugis yang masuk ke Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang kolonialisasi negara Spanyol dan Portugis pada abad ke-15. Selain itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kolonialisasi. Jauh sebelum merdeka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Sementara itu, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk wilayah Indonesia. Faktor utama dari kolonialisme dan imperialisme adalah perang salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1453. Jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bagian Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Jatuhnya Konstantinopel oleh Ottoman membangkitkan semangat penaklukan terhadap pemeluk agama Islam. Tidak hanya itu, mereka memiliki keingintahuan untuk mempelajari alam semesta, kondisi geografis, dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Selain itu, rempah-rempah juga menjadi alasan bagi bangsa Eropa untuk melakukan penjajahan. Mengingat harganya yang tinggi di pasar Eropa, mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak mungkin. Bangsa Eropa juga memiliki ambisi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga seperti rempah-rempah yang tadi. Yang kedua ada Glory, berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya. Sementara Gospel berarti penyebaran agama yang dianut bangsa Barat saat itu, yakni Katolik. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Barat yang mendatangi Indonesia rupanya tidak hanya Belanda. Pada tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka. Spanyol juga mendatangi Indonesia pada tahun 1521 dan mendarat di Maluku. Barulah Belanda mengikuti di tahun 1595 dan mendarat di Banten. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan pertama kali dipimpin oleh Vasco da Gama. Bersama krunya, Vasco da Gama berhasil berlayar hingga mendarat di Kalkuta, India. Sayangnya, ia berpendapat bahwa India bukanlah negara penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Mengikuti jejak da Gama, Alfonso de Albuquerque melaksanakan ekspedisi lanjutan. Ia dan krunya berhasil mencapai Malaka. Bangsa Spanyol juga mengikuti Portugis dalam pencarian rempah-rempah. Ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus sayangnya belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Hal tersebut kemudian mendorong Magalhães untuk melakukan pelayaran yang sama. Kapal Magalhães tiba di Kepulauan Maluku yang kaya dengan rempah-rempah. Sementara itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ketika tiba di Banten, ia dan krunya disambut baik oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Tetapi Belanda berniat untuk memonopoli pasar di sana, hingga akhirnya mereka diusir. Belanda kembali lagi pada tahun 1598 dengan tujuan berdagang, tapi mereka menyebar dari Banten hingga ke Maluku.